Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita memasuki hari yang baru, Sabtu 9 September 2023. Tentu kita akan melakukan aktivitas kita. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini Sabtu 9 September 2023 diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Marilah datang kepada Yesus. Kita mengalami dan merasakan bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini ada banyak hal yang membuat kita merasa letih, merasa lesu, merasa kelelahan atau kepenatan. Tetapi juga kita mengakui ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah memikul beban yang berat. Entah karena kita mencari dan menemukan kebenaran atau berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kita, ataupun ketika kita berusaha mengikuti aturan-aturan dalam hidup, misalnya aturan kesehatan, misalnya aturan untuk lebih sungguh lagi dalam peningkatan iman percaya kita, atau juga ketika kita mengikuti aturan-aturan yang berhubungan dengan sosial, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Kita bisa saja merasa terbeban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu apa yang kita lakukan dalam keadaan atau kondisi seperti ini? Firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat renungan bagi kita berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengundang kita, mengundang setiap orang untuk datang kepadanya dengan segala apa yang dia alami, rasakan, termasuk apa yang dia harapkan. Lalu apa artinya ini bagi kehidupan kita saat ini? Pertama, bahwa kita dalam kehidupan ini perlu memahami segala pergumulan hidup yang kita jalani, yang kita rasakan, dan yang sedang kita hadapi, yang membuat kita khawatir, cemas, takut, atau apapun, atau yang sedang membebani hati dan pikiran kita, agar semuanya itu kita bawakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dengan menyerahkan sepenuhnya dan sesungguhnya ini ke hadapan Yesus, maka kita akan menerima tenaga atau kekuatan untuk melangkah atau berjalan lagi. Yang kedua, kalau kita datang kepada Yesus dengan kondisi dan keadaan kita, itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya perjalanan hidup kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Namun kita bukan menanggalkan atau meninggalkan tanggung jawab kita, tetapi justru sebaliknya. Kita akan lebih bersungguh-sungguh memikul
beban atau tanggung jawab hidup kita masing-masing, sementara kita merasakan kehadiran dan pemeliharaannya yang terus-menerus memberikan kekuatan dan memberikan semangat bagi kita. Di sanalah iman percaya kita juga bertumbuh dan berkembang. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita datang kepada Yesus, itu berarti karena kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Dia yang kita percayai adalah Dia yang mengetahui, bahkan pernah mengalami rasa sakit, keletihan, terbeban, karena telah memikul dosa-dosa dan penderitaan kita. Dia berempati dengan kita. Dia mau menolong kita. Dia yang pernah mengalami penderitaan, keletihan, dan kelelahan itu akan menghantar hidup kita, mengajar kita, mengajak kita untuk memikul beban, sehingga kita tidak lagi merasa terbeban berat. Dia yang telah berkorban untuk kita, Dia yang sangat peduli untuk kita, akan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita, kasih yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita datang kepada Yesus, sebab hanya Dia yang mampu memberikan kelegaan kepada kita masing-masing. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Biarlah itu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan beri ketabahan, pengharapan bagi mereka dan juga keluarga. Bagi yang akan mengambil keputusan karena pergumulan hidup, terbeban berat, atau apapun ya Tuhan yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan memberikan hikmat yang daripadamu, agar mereka bisa atau dimampukan untuk memilih yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dalam seluruh aktivitas kegiatan kami, agar kami boleh memuliakan Engkau melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.